sahabat bagi kita semua. Sahabat. Terima Sahabat-sahabat. kasih, puji Tuhan. Terima kasih, selamat sahabat, puji Tuhan. Kita bisa bersama-sama lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku petunjuk diet dan makanan Anda, chapter 11. Kita sekarang tanggal 6 Maret ya, 2021. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir kita sudah sekitar 6 pertemuan ya, membahas tentang chapter 11 ini, dan ini pelajaran yang sangat berharga menurut saya pribadi. Banyak hal yang ditegur dari pelajaran ini. Sebelum kita akan mulai kita punya pelajaran ini, kita akan review sedikit apa yang kita sudah pelajari minggu lalu dan beberapa saat yang lalu. Jadi di sini di awal-awal kita sudah membaca dan mempelajari ini. Jadi antara umat Advent hari ke-7 dengan dunia memang ada suatu perbedaan yang besar kan. Ini yang ada ini di pertama yang kita baca yang lalu. Ada suatu pandangan yang berbeda yang dipegang umat Allah dengan dunia. Cuman sekarang dalam hal makanan dibilang begini, mereka jangan berusaha melihat betapa berbeda mereka dari yang lain, tetapi betapa dekatnya jarak sehingga mereka dapat mendatangi mereka. Jadi ini reformasi kesehatan ini adalah suatu hal yang harus orang lain ketahui ya, semua orang tahu, dan ini adalah maksud Tuhan, karena dengan kesehatan tubuhlah orang-orang dapat memuliakan Tuhan kan. Karena dalam keadaan sakit, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Dan kita tahu tubuh kita adalah Ka'bah Allah, Ka'bah Tuhan, Ka'bah Bapa, supaya dia bisa tinggalkan dalam diri kita. Kalau kita Ka'bah Tuhan itu rusak, bagaimana dia bisa tinggalkan? Makanya inilah salah satu dia punya tujuan adalah semua orang bisa sehat. Makanya dikasihlah yang namanya reformasi kesehatan. Nah, reformasi kesehatan ini memang sangat berbeda dari apa yang dunia kita lihat di dunia ya. Sangat berbeda, jauh berbeda. Karena dunia ini dan tentunya usaha setan juga supaya membuat kita sakit kan, karena tujuan utama supaya Tuhan tidak bisa tinggal dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu karena ini reformasi kesehatan harus dikasih ke seluruh dunia, tentu saja kita harus kabarkan ini kan. Makanya ini tentang ekstrim ini, keekstriman dalam hal makanan ini, inilah satu batu sandungan ya untuk orang-orang bisa menerima yang namanya reformasi kesehatan. Karena orang-orang bukannya suka untuk mendengarkan ini dan tertarik untuk mendengarkan atau menjalankan reformasi kesehatan, justru dengan adanya ekstrim ini orang-orang jadi enggan terima. Dan artinya apa? Reformasi kesehatan tidak bisa disampaikan kan. Makanya ini sangat disarankan kalau orang-orang yang sudah melakukan reformasi kesehatan, mereka punya hubungan dengan masyarakat luas harus dekat. Bukan mau perlihatkan kita punya perbedaan ini, menonjolkan, aduh saya sudah ini, aduh maaf ya saya sudah begini, kalian masih begini. Itulah ya, maksudnya ini semua, setiap orang ada dia punya pendekatan yang berbeda-beda, kita nggak bisa samakan satu dengan yang lain. Makanya ini butuh juga kebijaksanaan dan doa yang sungguh-sungguh dari Tuhan, sehingga kita bisa mengabarkan reformasi kesehatan ini dengan baik ya. Makanya ini ada beberapa golongan yang dikelompokkan di sini, yang Ellen White bilang, yang kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi ada yang memang benar-benar menolak reformasi kesehatan, mereka nggak mau terima karena kehidupan mereka lebih memanjakan selera. Terus habis itu Ellen White golongkan dua lagi orang-orang yang reformasi kesehatan. Di satu mereka yang hanya ikut-ikutan. Dua adalah orang-orang yang menjalankan ini reformasi kesehatan dengan baik, tetapi memaksakan kehendak mereka kepada orang lain. Dan ini tergolong adalah
orang-orang yang ekstrim. Jadi ini batu sandungan dan efeknya sangat luas sekali. Bahkan dibilang efeknya efek permanen yang nggak bisa dirubah lagi karena orang-orang sudah terlanjur orang-orang sudah terlanjur benci dengan ini atau muak ya. Makanya di sini dibilang disgusting, jijik dengan apa yang coba dikabarkan ya. Banyak yang dari kita, ya saya pribadi juga ya, ini kita bilang kita, karena mengabarkan reformasi kesehatan banyak cuap-cuap, tapi dalam kesehatan pribadi kelihatan menurun, kelihatan pucat-pucat, kurus. Maksudnya ini harus, makanya reformasi kesehatan itu kembali intinya harus apa? Menjadikan kita sehat ya, sudah berulang-ulang, harusnya dari yang tidak sehat menjadi sehat. Terus kalau yang sehat dipertahankan bahkan menjadi dia punya yang kesehatan yang maksimal yang kita bisa miliki ya. Dan kita tahu ya, Fitman itu adalah 140.000 itu adalah orang-orang yang sehat ya, bukan yang sakit-sakitan. Dan memang di sini yang kita sudah pelajari juga waktu lalu, memang ada waktu di mana time of trouble, di mana untuk hal makanan kita tidak mau, aduh harus ini, harus ada gizi ini atau apa. Tidak seperti itu ya. Kita tidak care untuk apa yang kita mau makan ini mengandung apa. Tetapi sebelum time of trouble, kita harus tahu ini makanan ini ada nilai gizinya untuk kita atau tidak. Makanya kita harus memang jangan cuma makan-makan yang minim katanya, atau terlalu sederhana. Ellen White memang sebelumnya di chapter sebelumnya menganjurkan kita makan-makan yang sederhana. Tapi orang menganggapnya makan sederhana itu terlalu simpel sampai nilai gizinya sudah tidak ada. Bahkan ada Ellen White bilang, misalnya jangan makan telur berlebihan, sehingga orang-orang menangkapnya jangan makan telur sama sekali dan akhirnya mereka kekurangan gizi. Makanya dia tekankan di sini telur boleh dari unggas yang baik ya. Makanya bukan meniadakan karena masih ada orang-orang tertentu yang sangat perlu dengan gizinya ya. Dan ada juga makanya ada kelompok atau golongan tertentu yang memang sanggup untuk menyediakan gizi ya, kalau mereka punya ekonomi bagus, mereka bisa beli ini atau tempat misalnya saudara-saudara di Amerika, mereka semua bisa beli kacang-kacangan apa yang mereka butuhkan, mereka bisa dapatkan. Tetapi saudara-saudara di Indonesia yang kadang-kadang kita punya kebutuhan, kita punya ekonomi tidak sebaik orang saudara-saudara di Amerika, kadang-kadang kita nggak bisa mencukupi semua kacang-kacangan yang kita perlukan kan. Akhirnya karena sudah ekstrim, kita nggak makan ini, makan itu, akhirnya kekurangan gizi, dan ini menjadi kesaksian yang buruk bagi orang lain, sehingga orang lain lihat, aduh ini kok gara-gara dorang begini. Akhirnya mereka jadi jijik untuk melihat nama terang reformasi kesehatan. Makanya ini kita harus bijaksana, dan memang reformasi kesehatan ini harus dipelajari secara sempurna supaya tidak salah untuk menafsirkannya. Karena orang yang mengerti setengah katanya cenderung akan ekstrim, dibilang di sini. Mengerti setengah cenderung akan ekstrim. Dan salah satu yang ekstrim dia punya ciri khas adalah kesehatannya sangat menurun. Makanya dibilang reformasi kesehatan, health reform berubah menjadi health deform atau penurunan kesehatan. Dan itu banyak sekali yang saya lihat terjadi. Orang-orang yang, makanya yang seperti Brother Bing juga bilang, banyak yang kelihatan sudah lebih tua dari umurnya ya. Justru orang reformasi kesehatan harusnya kelihatannya lebih muda daripada orang-orang yang tidak reformasi kesehatan. Segar-segar lah istilahnya. Tetapi sudah mengaku reformasi kesehatan, tapi kelihatan pucat, bahkan kelihatan sangat tua, lebih tua daripada umur yang seharusnya. Dan itu suatu kesaksian yang sangat buruk ya, atau mencoreng nama baik dari reformasi kesehatan. Dan banyak hal yang dari reformasi kesehatan yang bilang harus makanannya bervariasi, makanannya harus enak, sehingga ketika orang memandang reformasi kesehatan, mereka memandang dari segi positif, sehingga mereka ingin untuk melakukan reformasi kesehatan. Dan yang paling penting, orang yang mengabarkan reformasi kesehatan itu juga harus sehat, karena itu adalah pekabaran yang paling kuat adalah dengan melihat bahwa
kita itu sendiri sehat. Yang artinya harus lebih sehat dari mereka ya, sama seperti Daniel, 10 kali lebih sehat daripada orang-orang yang lain yang tidak melakukan reformasi kesehatan. Itu memang apa? Tujuan utama daripada reformasi kesehatan ya. Sekarang kita akan masuk, ini kita tinggal 4 halaman lagi, dan kita akan selesaikan kita punya pelajaran dari chapter 11 ini dari Council on Diet and Food ya. Jadi ini subjudulnya ini kesalahan umat lebih baik daripada keterlaluan. Dibilang lebih baik error daripada apa? Ekstrim ya. Error on side of people preferable, lebih baik, lebih diterima daripada yang ekstrim ya. Aduh ini. Makanya ekstrim ini, makanya kalau error dia punya kesalahan cuman di saya sendiri. Misalnya saya yang error, saya punya kesalahan di saya sendiri. Tapi kalau saya ekstrim, dia punya akibatnya ke saya sendiri dan ke orang lain. Itu makanya double dia punya ekstrim ini, dia punya akibat sangat apa? Fatal atau double, bahkan bersifat permanen ya. Ini yang sudah kita pelajari. Oke, kita akan baca dan nanti mungkin saudara akan tanggapi atau mau bertanya ya. Oke. Kita mulai ya. Ini letter 57 tahun 1886. Ini ditujukan untuk, ini tidak dibilang ya tuan dan nyonya siapa, ini dihilangkan namanya. Dia bilang begini. Tuan dan nyonya melakukan pemanjaan diri dalam hal cara makan yang keterlaluan, sehingga moral lembaga itu merosot. Jadi ini ekstrim di satu hal ya, ekstrim di bukan membatasi tetapi pemanjaan selera. Mereka terlalu memanjakan selera ya. Terus dibilang, sekarang musuh itu akan mendorong kamu lebih jauh jika ia dapat melakukannya, supaya kamu makan serba minim. Jadi mereka ini akan melakukan suatu perubahan ya, dari makan yang keterlaluan atau terlalu memanjakan selera, sekarang mau strict. Tetapi ini dia punya poverty stricken diet. Ini sekarang setelah yang sebelumnya terlalu ekstrim makan segala macam, sekarang ekstrim ini kurang makan yang serba minim ya. Dia bilang ini, loh ini dari ekstrim ke kanan langsung ekstrim ke kiri. Dia bilang gini, berhati-hatilah menjaga pikiranmu tetap beres dan pendapatmu tetap sehat. Carilah akal budi dari surga dan melangkahlah dengan penuh pengertian. Aduh, jikalau kamu mengambil posisi ekstrim atau keterlaluan yang radikal, kamu terpaksa menurun dan walaupun kamu berhati-hati. Namun kamu tidak lagi memakini pertimbanganmu yang sehat, sehingga orang-orang yang tidak seiman dan saudara-saudara kita tidak lagi merasa yakin akan dirimu. Aduh, janganlah melangkahi terang yang dari Tuhan ya. Jangan bersandar pada pemikiran manusia, tetapi majulah dengan bijaksana dalam takut akan Tuhan. Aduh, ini jadi ini ekstrim yang sudah terlalu radikal. Jadi ini walaupun katanya berhati-hati, dia punya kesehatan menurun ya. Dia punya pertimbangan yang sehat juga terganggu. Sehingga orang-orang lain, orang-orang seiman, nggak yakin lagi apa yang dia mau bilang ya. Aduh, ini makanya ini dia punya efek double ya untuk dia sendiri dan orang lain. Makanya dibilang sini dia melangkahi terang yang Tuhan sudah berikan ya. Makanya dibilang ya di terakhir ini, janganlah bersandar pada pemikiran manusia, tetapi majulah dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Jadi ini diulang-ulang lagi ya saudara-saudara, tentang bahaya daripada keekstriman itu. Dia punya efek banyak sekali ya, efek yang tidak baik. Terus dia bilang begini, sekiranya kamu bersalah, sedapat mungkin janganlah menjauhi masyarakat. Karena dengan demikian kamu memutuskan ikatan pengaruhmu. Dan itu tidak akan memperbaiki mereka. Biarlah kamu bersalah di pihak mereka, tetapi janganlah menjauhi mereka. Karena pengharapan dalam hal ini, sehingga kamu dapat memimpin mereka, tidak perlu kedua pihak melakukan kesalahan. Jadi ini ya, hubungan dengan orang lain memang harus dijaga. Kalau memang kita salah, kita juga harus mengakui kalau kita salah ya. Jadi tetapi kalau ini
kalau memang kita tahu yang benar, memang harus ini ya, kita tetap ada hubungan yang baik dengan orang lain, karena kalau kita menjauhi orang lain itu, cenderung orang lain itu juga tidak akan mendapatkan manfaat ya, dari manfaat apa-apa daripada reformasi kesehatan. Jadi ini hubungan harus memang tetap dijaga. Terus dibilang begini ya, kamu tidak perlu masuk ke dalam air atau api, tetapi ambillah jalan tengah, hindarkan semua yang bersifat keterlaluan atau ekstrim. Jadi ini api dan air ya, ini kayak sesuatu yang berlawanan. Ini kayak ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Jadi kalau misalnya api terlalu memanjakan, terlalu strict dalam hal makan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau air memang terlalu longgar ya. Makanya ini dibilang jangan ekstrim sama dengan api, jangan ekstrim sama dengan air yang terlalu dingin, satu terlalu panas. Tetapi dibilang apa? Ambillah jalan tengah, ambillah jalan tengah. Hindarkan semua yang apa? Terlalu ke kanan atau api, hindarkan yang terlalu ke kiri, misalnya air ya. Jangan, ini bersifat yang ekstrim. Jangan terlihat bahwa kamu sebagai pemimpin suka memihak atau mempunyai pertimbangan yang tidak sehat. Jangan bergantung pada makanan yang serba minim. Ini selalu yang pure diet ya, makanan-makanan yang tidak bergizi tinggi atau cuman itu ya. Itu saja. Terus janganlah biarkan seorang pun mempengaruhimu supaya bertarak secara keterlaluan. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang ekstrim ini memang terpengaruh dengan orang lain. Kenapa kita bilang terpengaruh dengan orang lain? Karena dia dengar ini pekabaran ini, reformasi kesehatan, dari mulut orang lain, bukan dia selidiki sendiri, dia baca sendiri, tapi cuma oh iya orang lain dia bilang ya. Makanya ketika dia cuma dengar-dengar, mengerti setengah, ini yang kan kita sudah bahas, orang-orang yang mengerti setengah reformasi kesehatan cenderung menjadi ekstrim ya. Cuma setengah-setengah itu cenderung menjadi ekstrim. Nah, kenapa cuma setengah-setengah? Karena cuma apa? Dengar-dengar dari apa orang yang lain bilang ya. Terus dibilang, sediakanlah makananmu supaya menarik selera dan menyehatkan. Biarlah makanan itu terasa lezat sehingga dapat menyatakan reformasi kesehatan yang benar. Jadi ini ya saudara-saudara, ini sudah di beberapa kali diulang. Makanya kita mau tegaskan lagi, reformasi kesehatan yang benar adalah apa? Makanannya yang menarik selera dan menyehatkan, juga apa? Enak. Nah, tapi kita sudah bahas minggu lalu ya, enak untuk orang-orang beda-beda. Mungkin anti early dia punya enak makanan jenis A, atau makanan begini dia sudah enak. Tapi untuk misalnya kakak anti early misalnya nggak cocok dengan makanan itu. Makanya ini kembali lagi ya, kita nggak bisa samakan semua orang secara sama untuk lidahnya ya. Tetapi secara umum itu makanannya harus apa? Lesat. Lesat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan, komentar, atau pertanyaan sebelum kita lanjut dari yang kita sudah pelajari? Ya bro, silakan. Jadi kita semua sudah dapat pelajaran bahwa ekstrim itu tidak baik. Nah, ekstrim ini digambarkan ketika kita dalam porsi mau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, bilang ke orang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sehingga banyak kesan orang dapat yang seperti dijelaskan tadi, bahwa jadi satu hal yang tidak menjadi berkat buat orang lain. Nah, biarlah pelajaran ini jadi hal yang kita ingat-ingat selalu, bagaimana sikap kita yang benar dan memancarkan karakter Kristus itu dengan pertolongan Tuhan bisa orang lihat. Dan sikap yang selalu mau menghakimi orang lain itu jangan sampai lagi jadi bagian kita, ya. Saya sendiri memiliki satu pengalaman di masa yang lalu. Karena saya baru tahu sedikit, saya sampaikan kepada orang. Dan mereka jadi alergi pada akhirnya. Mereka melihat satu hal yang seperti ini. Kamu pikir cuma kamu yang benar. Nah, itu mereka tidak bisa terima. Setelah melalui pelajaran ini, kita renungkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu.
di mana saya tidak jadi berkat buat orang lain dengan statement-statement saya tentang kesehatan yang kita pikir kita tahu, padahal masih dangkal sekali pengetahuan tentang kesehatan, baru tahu sedikit, sudah sampaikan kepada orang, dan pada akhirnya orang merasa tidak diberkati. Nah, ini harus jadi hal-hal yang kita ingat. Saya berpikir kenapa Tuhan izinkan hal-hal ini juga, ya. Saya harus alami di masa lalu. Itu jadi satu teguran buat saya dan pelajaran buat saya. Dan kita tiba pada pelajaran saat ini bahwa hal ini jangan sampai terjadi. Karena ekstrim, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya. Tuhan Yesus kita lihat sendiri, dia tidak ekstrim. Tetapi hal-hal prinsip benar-benar dia ajarkan, dia sampaikan. Dalam arti kita juga melihat hal-hal yang prinsip, namanya prinsip itu adalah prinsip. Dan kita tidak bisa mentolerir hal-hal yang prinsip itu dengan pendapat-pendapat dan pikiran kita. Ya. Jadi biarlah dengan apa yang kita dapat ini jadi kekuatan buat kita semua. Bagaimana kita hidup bersikap dan jadi berkat buat orang lain. Karena kalau kita fanatik, ya itu benar-benar akan jadi batu sandungan kepada orang lain. Iya. Oke, thank you bro. Ya, betul sekali bro. Iya, makasih untuk tanggapannya ya. Makanya itu kalau kita mau kasih pekabaran informasi kesehatan, paling baik adalah dengan apa kata kita punya kesehatan ya. Kalau dengan perkataan cenderung orang lain, mana buktinya? Oh, kamu bilang-bilang kesehatan, kamu sehat-sehat begitu ya. Makanya itu yang paling penting dari memancarkan kita punya kesehatannya. Bro, Ya, terima kasih. ada yang Ya. kita waktu kita sakit, jadi malu mau supaya orang tahu jangan kita sakit. Karena apa? Aduh. Kita bicara reformasi kesehatan ini hebat. Tapi tiba-tiba ada suatu waktu sakit. Langsung diam-diam jangan sampai orang tahu. Kita ingat juga Kak Jemi Sanger. Waktu dia pernah cerita waktu itu sempat ya kurang sehat lah ya. Dia bilang diam-diam aja lah. Karena kita justru malu orang-orang yang berbicara tentang reformasi kesehatan tapi sakit kan. Nah, ini jadi satu pemikiran dan pertimbangan bahwa kalau kita masih sakit, berarti masih ada kesalahan yang kita buat. Itu aja kan prinsipnya. Nah, bagaimana kita menjadi fitman untuk pekerjaan Tuhan nanti kalau kita masih sakit-sakit. Jadi benar-benar itu tamparan buat saya secara pribadi. Saya masih sakit. Saya belum layak mau bicara tentang kesehatan kepada orang lain. Nah, itulah. Jadi kalau kita dengan pertolongan Tuhan sudah memiliki pemahaman yang benar, memiliki banyak pengertian tentang reformasi kesehatan, lalu kita sudah tidak sakit-sakit, inilah khotbah yang hidup, yang orang lihat. Oh iya, dia sudah nggak ini, dia sudah nggak itu. Wah, makanya dia sehat. Ini khotbah yang hidup. Thank you, bro. Iya, betul. Thank you, bro. Betul, itu pengalaman pribadi juga ya. Jadi pengalaman saya pribadi juga seperti itu. Jadi itulah ya. Makanya kita punya, saya pribadi kita sadar juga kita punya pengetahuan tentang reformasi kesehatan masih nggak tahu ya kalau sudah sampai setengah atau belum, masih istilahnya bisa dikata masih sangat sedikit sekali, sehingga itulah ya belum mencapai kesehatan yang maksimal yang kita bisa capai. Terima kasih. Oke, tadi ada yang mau tambahkan? Silakan. Oh ya, silakan. Apa ya, pertanyaan sekaligus mungkin sedikit tambahan. Iya. Perlu lebih digali lagi itu arti kutipan di atas tadi yang dibilang masih mending buat kesalahan daripada ekstrim. Iya. Hanya gimana? Karena ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Dia di posisi mana ini? Masih kesalahan ya? Iya. Karena
ini perlu apa ya, digali gitu. Mungkin Maka ada ini, makanya ini dia punya keterangan ya, brother. Ini kan dia punya judul. Terus yang kita sedang baca itu dia punya keterangan. Mungkin kita akan dapat dia punya jawaban di akhir dari dia punya judul pembahasan itu ya. Tapi jadi nanti ada kita akan lihat. Ya. penjelasan. Oke. Ya, ini dia punya penjelasannya ya. Mungkin error seperti apa yang dimaksud di sini. Terus dia punya daripada ekstrim apa seperti apa ya. Oke, lanjut. Oke, ya terima kasih Brother Edwin, ya. Jadi Halo Lali, error seperti ya silakan. nanggepin yang si Dolphin tadi punya ini mengenai iya. kita kasih tahu mengenai reformasi kepada orang. Sebenarnya nggak salah kita kasih tahu reformasi kepada orang karena kita sudah mengalami sendiri gitu ya. Nah, Iya. kalau soal sakit, mungkin karena kita bukan soal makanannya. Nah, ini dari saya sendiri, pengalaman sendiri ya. Bukan dari makanannya. Makanannya udah kita ikutin semuanya apa-apa begini-begini. Nah, ini karena kita sakit, karena saya sakit, karena nggak balance dengan itu apa New Start. Jadi Iya. karena kita bukan berdasarkan makanan saja, makanannya udah diikuti udah bagus, reformasi kesehatan udah bagus, tetapi kita harus balance dengan olahraganya karena mungkin kita sakit karena kurang olahraga, jadi perlu olahraga lagi. Dan juga ada perlu matahari itu D3. Nah, kita perlu juga bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, itu pengalaman saya juga. Kalau saya nggak missing dengan Tuhan, sakit saya. Nah, berarti harus ada keseimbangan juga. Bagaimana waktu kita dekat dengan Tuhan, kita baca firman-Nya, kita ini karena di dalam New Start itu termasuk kan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu kalau nggak seimbang, benar itu akan sakit. Karena apa? Sakit kita punya stres dari otak kita, terus ke badan kita. Jadi kita ikut sakit badannya. Nah, jadi keseimbangan New Start dengan kita punya tidur, dengan kita punya minum, semua kalau dijalanin dengan baik itu baru sehat. Dan kita suka nggak, ini saya ya, nah suka missing, suka kadang diloncat, aduh malas nih olahraga. Kalau kita merasa sehat ya, aduh malas olahraga, nggak taunya sakit. Nah, dari situlah saya mempunyai pengalaman situ, saya melihat dan memberikan kesimpulan, berarti semua itu harus seimbang New Start itu. Kalau New Start itu seimbang, everything is well. Nah, itulah yang perlu kita memberikan reformasi kesehatan itu memang harus keseimbangan, bukan hanya dari makanan aja dan semuanya itu. Betul. Thank you. Betul sekali yang Diarle bilang itu ya. Jadi ini pembahasan ini kalau dari Newsrat cuma di bagian huruf N ya, nutrition ya. Bukan keseluruhan. Makanya ini kita reformasi ini makanya adalah masih sedikit sekali yang kita tahu tentang reformasi kesehatan. Makanya yang lalu kita pernah baca tentang pikiran kan, main juga pengaruhi kesehatan 9 dari 10 penyakit disebabkan pikiran juga, bukan cuma soal makanan. Walaupun makanannya sudah sehat, sudah seimbang, sudah bagus semua, tetapi pikirannya masih ada sesuatu yang dipikirkan, itu bisa menyebabkan apa? Penyakit ya. Makanya, tapi inilah yang ini makanya kita fokus sekarang di makanan, tetapi banyak hal yang menyangkut kita punya apa? Kesehatan ya, saudara-saudara. Dan makanan juga ini mempengaruhi kesehatan. Makanya itu yang Terli bilang juga tadi, memang kita harus semuanya harus seimbang ya. Seimbang New Start itu harus dari gerak badan, percaya kepada Tuhan, banyak hal ya. Temperance atau kita punya pertarakan ini makanya luas ya dia punya ini. Makanya kalau orang yang cuma tahu sedikit, cuma tahu setengah, itu yang cenderung menjadi ekstrim ya. Nggak tahu semua. Kalau kita misalnya sudah mengetahui semua ya, dengan pertolongan Tuhan ya, kita tidak akan menjadi apa orang-orang yang ekstrim ya. Oke,
Terima kasih saudara-saudara. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari bawah aja ya kalau apa ini siapa ini? Om Victor ya, Om Victor bisa baca kira-kira available. Klek 1888. Oke, kalau mungkin masih belum, KF Kramat Fos Anti Early bisa baca kira-kira? Boleh. Ya. Banyak orang mundur dari reformasi kesehatan karena pemikiran yang tidak bijaksana di pihak pemimpin yang bersikap keterlaluan, dan gantinya mereka bertobat, mereka membenci pergerakan itu benar. Saya pernah berada di tempat di mana pemikiran yang radikal ini dijalankan. Betul, sayur dimasak hanya dengan air, dan hampir semua yang lainnya begitu. Cara memasak ini adalah kemerosotan kesehatan, dan ada pemikiran lain yang ditetapkan begitu rupa sehingga mereka menerima apapun yang menyangkut menu makanan yang sangat ketat atau bentuk reformasi lainnya. Aduh, silakan nanti ada komentar. Ini sih sayur dimasak hanya dengan air, berarti cuma direbus ya. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi, ya. Ini cuma direbus. Sebenarnya nggak salah sih kalau air ya, kalau sayur cuma direbus gitu ya, daripada dimasak-masak yang ini. Cuman mungkin kalau udah tiap hari semuanya begitu, rasa kita nggak ada apa selera makan lagi gitu mungkin. Kalau begitu terus tiap hari mungkin ya begitulah. Ini dikasih tahu banyak orang mundur dari reformasi kesehatan karena pemikiran yang tidak bijaksana di pihak pemimpin yang bersikap keterlaluan. Ini kalau ada pemimpin, nah kita pemimpin kita ini Tuhan sekarang di sini ya, bukan manusia. Dan gantinya bertobat, mereka membenci pergerakan itu. Ya, itulah yang terjadi. Kita mengerti satu sama lain. Saya pernah berada di tempat di mana pemikiran yang radikal ini dijalankan. Nah, inilah sayur hanya dimasak dengan air ya. Dulu nggak begitu ya. Cuman kalau saya sih kalau bisa ya begitulah. Cuman kalau tiap hari memang tadi udah saya bilang lama-lama kita nggak ini lagi, nggak selera lagi mau makan. Dan akhirnya kesehatan jadi merosot dan jadi pemikiran nggak begitu baik, dan karena menu makanan yang ketat. Oke, jadi perlu juga ini kita masak juga sekali-sekali. Ya, betul. Terus dengan bumbu mungkin sekali gitu ya. Kalau dengan nggak ada rasa juga ya, kita kan udah bukannya dilatih dari kecil, ya mungkin dikurangin boleh gitu. Terima kasih. Itu dia. Ya, terima kasih Anteli. Itu dia maksudnya ya. Kalau misalnya cuma direbus-rebus, ini kan dia punya prinsip reformasi kesehatan adalah makanan yang lezat kan, makanan yang enak. Tapi kalau misalnya enggak masalah ya untuk rebus itu, cuman sayur direbus makan begitu, selama orang itu misalnya Anteli rasa itu enak, enggak masalah ya. Tetapi ada sebagian yang kalau cuma rebus-rebus mereka enggak puas ya, atau maksudnya enggak sesuai dengan mereka punya selera. Jadi makanya reformasi kesehatan itu bukan cuma mau rebus-rebus istilahnya begitu. Harus makanan yang bervariasi, harus dimasak dengan enak ya. Itu dia punya inti ya. Boleh Bukan yang iya, boleh masak sekali-sekali ya, dia punya. Makan pakai dabu-dabu. Yang sayur rebus makan pakai dabu-dabu atau pakai sambal. Iya, oke. Betul ya. Jadi ini makanya karena orang-orang yang ekstrim ini dia punya cara masak pun sudah ekstrim seperti ini, makanya reformasi kesehatan ini dia bilang ini orang-orang membenci, kalau bahasa Inggris disgusted ya, bukan cuma benci,
jijik dengan reforma pergerakan ini, jijik. Ini membenci kayak lebih halus sedikit, tetapi kalau jijik ini kayak kasar ya, dia punya bahasanya. Disgusting, iya disgusting. Menjijikkan ya itu kalau mau lihat itu orang-orang reformasi kesehatan seperti itu, karena itu ya, mereka itu, aduh, kita benar keterlaluan sekali, keterlaluan. Jadi harus begini, aduh, masa kamu masih pakai minyak atau masa kamu masih pakai itu ya, itulah yang sering kita dengar ya, kalau justru dan memaksakan apa yang mereka gunakan atau mereka lakukan kepada orang lain juga harus begitu ya. Makanya ini, aduh, ini fatal sekali, dia punya akibat. Kalau orang sudah jijik, sudah benci dengan reformasi kesehatan, bagaimana bisa ya reformasi kesehatan mau masuk untuk merubah hidup mereka? Tidak akan bisa, saudara-saudara. Ini makanya sangat penting sekali untuk mengetahui tentang ekstrim ini. Oke, ada yang mau tambahkan lagi selain anti early tadi? Sebelum kita lanjut. Lali. Ya. Oke, silakan anti early. Kita ya mau memberikan reformasi kesehatan, padahal dunia juga banyak yang mereka bikin reformasi kesehatan, walaupun kita tidak sadar gitu ya, karena mereka sekarang di Amerika banyak restoran yang menjual makanan yang enak-enak, mereka itu plant based, mereka bilang vegetarian, plant based, dan mereka ada yang nggak cuman sedikit yang digoreng, ada yang nggak digoreng, nggak pakai minyak, malahan mereka yang natural, tapi enak, mereka malahan mix, ada sehat, ada sayurnya, ada biji-bijiannya, ada nutnya, dicampur beansnya gitu, terus pakai quinoa, wih itu enak mereka bikin, orang padahal itu orang dunia gitu, tapi memang harganya lebih mahal gitu, double, 2 kali lipat gitu, tapi enak. Dan aduh, memang apalagi di California ya, aduh banyak sekali, puji Tuhan saya tinggal di Oregon nggak ada yang jual, jadi kita bisa masak sendiri, kalau nggak, wah di sini banyak sekali itu yang begituan, memang makanannya yang plant based mereka bilang. Nah, cuma mau kasih tahu itu, thank you. Ya, thank you. Makanya memasak itu 10 talenta kan Anterli. Makanya aduh, ini talenta yang berharga sekali itu kalau memasak makanan sederhana menjadi makanan yang enak ya. Oke, silakan. Ada tadi juga tambahkan. Iya, Seharusnya silakan. anti early, seharusnya kan orang Advent itu yang bikin begitu. Ya, makanya. Ini orang dunia begitu. Aduh, enak-enak lagi mereka, banyak sayur. Segar-segar sayurnya tapi enak lagi. Saya rasa begini, ini yang kita rasa, penghargaan terhadap memasak itu menurut kita masih sangat rendah. Kalau menurut kita seharusnya Advent. Kita rasa rebus-rebus nggak masalah, asal dipadankan misalnya dengan bumbu tomat atau kacang, itu bisa jadi enak sekali loh. Jadi makanan itu nggak mendatar, rebus terus gitu. Tetapi rebus terus dengan variasi yang mantap, kita kira oh itu bagus sekali gitu. Jadi seharusnya orang Advent nih. Dan menurut kita dengan mempelajari hal ini seharusnya membuat kita lebih lagi lah menghargai bagaimana cara masak. Kalau di keluarga saya itu kita budayakan untuk jadi chef semua. Saya sebagai suami, istri, anak, bahkan anak saya masih kecil dari 3 tahun kita udah kasih belajar memasak sama dia. Jadi kita budayakan untuk semuanya jadi juru masak yang handal semua. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Betul ya, ini reformasi kesehatan memang harus lebih ini lagi ya, dihargai lagi. Bukan, tentang memasak ya, memasak. Memang kalau ada waktu, memang kita harus sediakan waktu kita untuk bisa mempelajari ya hal-hal pertama memasak. Oke, Brother Ebing bisa baca yang selanjutnya. Yang saya, saudaraku. Saudaraku, iya. Saudaraku, saya ingin agar engkau bertarak dalam segala hal. Tetapi berhati-hatilah, jangan membuat pemikiran itu sempit.
Janganlah membawa lembaga ini ke dalam satu saluran yang sempit, yang berakhir pada satu titik. Jangan engkau terpengaruh oleh nasihat semua orang, tetapi jadilah orang yang percaya pada Allah, yang bersikap tenang dan berpikiran waras. Iya. Silakan brother, ada tanggapan. Jadi ini masih berhubungan dengan yang di atas ya. Ini Ya. kepada pemimpin ya. Jadi Ellen White menasihati supaya bertarak dalam segala hal, dan itu saya rasa bagus sekali. Ya. Karena kan pertarakan itu ya untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa gitu. Tetapi berhati-hatilah, jangan membuat pemikiran itu sempit. Jangan membawa lembaga ini ke dalam satu saluran yang sempit, yang berakhir pada satu titik. Ya, satu titik artinya ini bisa saja image yang tidak bagus, jadi batu sandungan, orang lain jadi jadi korban karena terlalu sempit ya. Baru janganlah engkau terpengaruh oleh nasihat semua orang, tetapi jadilah orang yang percaya pada Allah, bersikap tenang dan berpikiran waras. Waras ini ya. Kadang-kadang tidak waras ya, brother. Cek 1 2. Kalau melihat Siap. ini dia kalau Ya, silakan. Ya. kalau melihat bahkan telah menjadi karena dia betul-betul mengikuti Tuhan. Tetapi Iya. ada banyak pendapat yang dia ikuti yang akhirnya ya pikirannya udah nggak sehat lagi. Tetapi jadilah orang yang percaya kepada Allah, yang bersikap tentang yang dilakukan seharusnya itu di dalam kondisi emosi yang tenang, kemudian dalam pikiran yang waras, yang masuk akal gitu, seperti yang kemarin-kemarin yang kita bicarakan ya. Jadi kalau sudah nggak masuk akal, wah ini bahaya nih. Ya mungkin itu dulu, ada yang lain? Iya. Terima kasih. Kira ada lain yang mau tambahkan? Yang Ebing. Jadi itu ya, dia punya poin di sini, di mana ini ya, Tuhan mau, jadi Ellen White bilang ya, dia untuk dan ini adalah keinginan Tuhan untuk kita temperate atau bertarak dalam segala hal. Tetapi hal-hal ekstrim ini, kadang-kadang dengan hal ekstrim ini kita sudah nggak berpikir logis ya. Ini makanya dia bilang berpikiran waras. Sudah terlalu ketat, dan akhirnya karena makanan juga yang tidak bergizi itu, yang tidak kasih makan itu otak, sehingga pemikiran juga bisa kadang-kadang bisa menjadi aneh-aneh ya. Itu yang sering terjadi ya, yang kita bisa lihat. Makanya ini membuat pikiran sempit itu kita harus hindarkan ya. Nah, ini dia punya pembahasan tentang lebih baik error daripada ekstrim, sampai di situ ya dia punya. Jadi makanya yang kita bisa lihat di sini, ini yang tadi Brother Ebing juga tanya, error semacam apa ya dia bilang di sini. Yang ini kita bisa ambil di sini, ini ada yang dia di kalimat pertama ini, yang Tuan dan Brother and Sister yang dia kirim surat ini, yang dia punya makan yang terlaluan, atau berarti dia punya makan yang sudah berlebihan, itu sebenarnya error ya saudara-saudara. Dia punya makan itu error, sudah salah ya, dia punya makan yang pemanjaan selera, atau makan segala sesuatu yang dia suka dia makannya, itu suatu error ya sebenarnya. Nah, sekarang setelah dia punya error itu, dia menjadi ekstrim, makan serba minim. Makanya mungkin ini dia punya judul ya, makanya lebih baik error daripada ekstrim. Itu dia ya. Itu yang kita bilang tadi juga di awal, kalau error dia punya efek, cuma saya sendiri yang bisa merasakan efeknya ya. Misalnya kesehatan saya menurun. Tetapi kalau saya ekstrim, selain kesehatan saya menurun, saya mempengaruhi orang lain lagi, sehingga orang lain itu tidak mau lagi yang namanya reformasi kesehatan. Akhirnya dari mulut ke mulut, orang akan bicara ke sana ke sini,
banyak orang yang akan terpengaruh dan mereka tidak akan mau lagi mendengarkan, bahkan merasa jijik tentang reformasi kesehatan. Mungkin itu yang coba dibilang di sini ya, yang Brother Ebing tanyakan tadi, error seperti apa. Atau mungkin ada yang mau tambahkan tentang error-error seperti apa yang lebih baik daripada keterlaluan. Saudara-saudara, error ini bukan sesuatu yang baik ya saudara-saudara, tetapi efeknya daripada ekstrim itu jauh melebihi yang namanya error ini atau kesalahan. Kesalahan ini. Itu yang coba dibilang di sini ya. Oke, ya silakan. Kalau dari dari sejarah kita bisa lihat masih mending error ya daripada ekstrim, karena ketika ekstrim kita harus lihat sejarah. Kemurtatan alfa itu yang pertama justru karena reformasi kesehatan. Kalau belajar sejarah ya, sejarah gereja, bagaimana kemurtatan alfa masuk di dalam gereja, itu adalah ketika reformasi kesehatan dipisahkan dengan pekabaran malaikat ketiga. Nah, singkat cerita itu karena ada konflik antara Kellogg dan para pemimpin waktu itu, sehingga dia memisahkan pekabaran malaikat ketiga dan reformasi kesehatan. Dan kita lihat hal-hal yang terjadi adalah Kellogg banyak menemukan yang baik, tetapi yang ekstrim kemudian terjadi gitu. Nah, ketika terjadilah yang namanya alfa. Reformasi kesehatan ketika jadi ekstrim, kita harus ingat itu bakalan kita berada di bawah gelombang alfa kemurtatan nih. Dan itu menurut saya ya kita perlu pelajari dan hati-hati. Nah, mengenai ekstrim ini diulang-ulang terus ini. Sepanjang ini saya bergabung dan baca-baca, ini ikuti bacaan-bacaan ini diulang berkali-kali loh ini. Terus. Karena memang kita melihat bahaya-bahaya lain itu seperti masih bisa diatasi dengan mudah, tetapi kalau kita masuk dalam titik ekstrim, betul. Susah sekali begitu, Bang. Susah, apalagi kita udah terpola pada seperti yang dikatakan Ellen White, sakit yang tidak tersembuhkan atau tidak bisa dihapuskan. Jadi ini sangat itu. Makanya kita perlu berhati-hati dengan akal sehat, kita harus mempelajarinya gitu. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Iya, terima kasih Brother Ebing. Iya, betul ya. Makanya ini sangat penting sekali ya untuk kita mengetahui tentang ekstrim ini ya. Dia punya efek memang luar biasa ya. Oke, kita masuk ke judul baru yang dia punya judulnya Hindarilah kedua aspek keterlaluan. Both extreme to be avoided. Jadi ada dua ekstrim ya. Kita tahu ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Oke. Apa Brother Dolphin bisa baca? Oh, putus ya. Oke, Kak Dolphin kayaknya putus. Kita lah baca aja ya. Oh, apa Kak Dolphin bisa? Oke, kita baca ya. Saya tahu banyak dari saudara kita yang menentang reformasi kesehatan dalam hati atau dengan perbuatan. Saya tidak menganut paham keterlaluan atau ekstrim. Jadi ini ada satu golongan di mana mereka menentang itu reformasi kesehatan. Baik itu dalam hati walaupun dari tindakan mereka ya. Terus dia bilang, tetapi sewaktu saya memeriksa tulisan-tulisan saya melihat kesaksian-kesaksian yang pasti atau kesaksian-kesaksian yang pasti dan banyak amaran tentang bahaya yang mengancam jemaat karena meniru kebiasaan dan praktik dunia dalam pemanjaan diri, pemuasan selera dan kesombongan dan dalam hal berpakaian. Hati saya hancur melihat keadaan itu. Ada yang mengatakan bahwa sebagian dari saudara-saudara kita terlalu menekankan pelajaran itu terlalu keras. Tetapi karena sebagian berlaku sembrono dalam melampiaskan sentimen mereka terhadap reformasi kesehatan pada setiap kejadian, apakah ada yang berani menghalangi kebenaran mengenai pelajaran ini?
Biasanya penduduk dunia bersikap keterlaluan hal pemanjaan diri dan ketidakbertarakan dalam hal makan dan minum. Sebagai akibatnya, maka pelampiasan nafsu pun merajalela. Jadi ini ada ekstrim ya yang kita sudah lihat, di mana Ellen White sudah tulis juga di dalam dia punya testimonies tentang hal-hal pemanjaan selera. Dan kita tahu ini pemanjaan selera yang terlalu ke kiri ya, yang ini yang atau terlalu dingin, atau sama dengan dibilang tadi sama dengan air ya. Terlalu ke kiri. Jadi ini menentang, memang ekstrimnya menentang betul-betul tentang reformasi kesehatan dan menjalankan apa namanya, dunia punya apa namanya, nafsu. Dia punya ketidakbertarakan pemanjaan diri yang umumnya orang dunia lakukan ya. Itu salah satu ekstrim. Terus dia bilang di sini, sekarang banyak yang berada di lembah bayang-bayang maut, yaitu yang telah mempersiapkan dirinya bekerja untuk Tuhan. Tetapi belum merasakan bahwa satu kewajiban khusus ditanggung atas mereka supaya menuruti hukum kesehatan. Hukum tubuh sebenarnya adalah hukum Allah. Tetapi nampaknya fakta ini sudah dilupakan. Beberapa orang membatasi diri mereka dengan makanan yang serba minim sehingga tak dapat mempertahankan kesehatannya. Mereka tidak menyediakan makanan yang menyehatkan sebagai pengganti makanan yang merusak. Mereka juga tidak memperhatikan bahwa keterampilan dan kebijaksanaan harus dimiliki dalam penyediaan makanan dalam cara yang paling menyehatkan. Tubuh itu harus dirawat secara teratur supaya dapat melakukan tugasnya. Adalah bertentangan dengan reformasi kesehatan jika melakukannya dengan cara yang keterlaluan, yaitu setelah membuang banyak ragam makanan yang tidak menyehatkan, lalu mengurangi kuantitas dan kualitas makanan yang bermutu rendah. Gantinya melakukan reformasi kesehatan, ini adalah kemerosotan kesehatan. Jadi ini ada dua ekstrem di sini ya. Satu orang yang memanjakan dia punya selera, atau dia punya apapun yang dia suka, atau dengan kata lain tidak bertarak ya, dia ekstrem ke kiri. Tetapi ada orang-orang yang sudah meninggalkan dia punya kebiasaan itu, sekarang dia mau coba yang mau bilang dia reformasi kesehatan ya, tetapi makan yang apa? Terlalu minim, terlalu sedikit, atau sudah membatasi makanannya sehingga kekurangan gizi ya. Jadi dia sudah tinggalkan makanan yang tidak sehat, masuk kepada makanan yang tidak ada gizi sama sekali ya. Aduh, ini salah lagi. Jadi misalnya dia tinggalkan daging yang misalnya merusak dia punya kesehatan. Sekarang dia sudah makan apa-apa lagi, cuman mungkin makanan yang dibilang tadi, misalnya cuma rebus-rebus tiap hari, nak bervariasi, nak enak, gizinya juga kurang. Makanya dia punya apa? Dibilang tidak menyediakan makanan yang menyehatkan kan, makanya ini dibilang ekstrim terlalu ke kanan. Atau misalnya api ya, dia punya contoh tadi api. Akhirnya apa? Dia punya tubuh menjadi tidak sehat. Ini makanya dua ekstrim ini makanya ekstrim ini dia punya akibat adalah tidak sehat, saudara-saudara ya. Ekstrim satu tidak sehat, ekstrim satu juga tidak sehat, ke kiri tidak sehat, ke kanan juga tidak sehat. Makanya ini harus balance, makanya dibilang ambil jalan tengahnya, bukan terlalu ke kiri, bukan terlalu ke kanan. Dan hasilnya memang harus apa? Sehat. Dan kembali lagi, secara pribadi kita sendiri yang bisa menentukan ya kesehatan kita, bukan orang lain. Jadi kita sendiri yang bisa rasakan apakah kita punya tubuh mulai lemah enggak, rasa fit atau enggak, kita bisa apa? Rasakan kita punya tubuh punya apa namanya? Indikator ya, dia punya kayak speedo di mobil, dapat lihat sama habis bensin atau apa, kita bisa merasakan kita punya tubuh ini. Makanya apakah kita punya makanan minim atau sudah cukup, kita bisa rasakan ya daripada kita punya tubuh apa fit atau tidak. Makanya dia bilang sini ya, ini orang yang terlalu ekstrim ke kanan ini, dia bilang instead of health reform, this is health reform, deform. Dia bilang alih-alih gantinya melakukan reformasi kesehatan, ini adalah kemerosotan kesehatan.
Ini yang banyak saudara-saudara ini, dan kita sudah bahas 2 sahabat lalu panjang lebar tentang kemorosan kesehatan. Gantinya itu reformasi kesehatan, akhirnya kemerosotan kesehatan. Dan ini banyak hal ya, saudara-saudara, ini berulang-ulang ditekankan bahwa memang reformasi kesehatan adalah kita harus sehat. Dan banyak yang kelihatan ya saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita, bahkan kita juga pernah mengalami bahwa ketika kita melakukan reformasi kesehatan yang salah, yang ekstrim, tubuh menjadi lemah, gampang sakit-sakitan, kelihatan lebih tua dari orang lain. Jadi ini sebenarnya bukan membawa terang bagi orang lain, tetapi ini menjadi apa? Batu sandungan bagi orang lain. Itulah ya, makanya penting sekali ya untuk kita tahu tentang ekstrim dalam hal makanan ini, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita punya pelajaran sudah sampai di sini, saudara-saudara, sudah habis. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan atau mau bertanya, silakan. Ini dari sahabat ke sahabat, banyak hal-hal yang diulang-ulang, dan kita tahu hal-hal yang diulang itu adalah soal ekstrim ya, saudara-saudara. Hati-hati. Doakan itu, saudara-saudara. Doakan kita semua pribadi-pribadi supaya tidak menjadi apa? Ekstrim ya. Makanya kita juga harus apa? Banyak belajar ya, supaya terhindar dari ekstrim. Karena justru cenderung orang yang ekstrim itu cuma tahu setengah, saudara. Itu yang dibilang di sini ya. Oke, silakan. Ada yang tambahkan? Halo, boleh tanya? Oh iya, silakan. Iya, Kak Roy. Apakah bagaimanakah caranya mau melihat apakah fisik kita dalam keadaan yang baik atau enggak? Kayak contoh misalnya rambut sudah banyak habis gitu, atau putih, sudah banyak putih, kemudian kelihatan lebih tua, itu menunjukkan kekurangan, karena maksudnya kalau putih mungkin ada keturunan ya, tapi kalau mau compare dengan kakak misalnya, saudara kandung, kok kalau saya lah ya, kok rambut saya lebih banyak putih dari dia gitu, Dang. Lebih ini, dan sementara kakak rambutnya hitam-hitam gitu ya. Betul. Kemudian pelupa salah satu, kita juga sangat-sangat pelupa. Nah, apakah ini bisa jadi indikator salah satu atau Brady mau jawab, silakan. Jadi mungkin makanan enggak kurang, tapi Kak Roy. Oh iya. Nah, ini bagaimana? Jadi mungkin makanan kita enggak kurang karena badan agak gemuk. Tapi pelupa, rambut putih, rambut kurang begitu, Dang. Nah, itu apakah ini indikator atau gimana? Mungkin ada yang sepengalaman. Ya, silakan, Brother. Ya, terima kasih Kak Roy untuk pertanyaan. Ya, silakan Brother Ebing mau jawab ini. Kak Roy punya pertanyaan juga, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kesehatan itu kita nggak bisa dustai ya, kita nggak bisa bohongi gitu. Tuhan memberi kita hukum kesehatan, tujuannya supaya kita diberkati dengan kesehatan. Tuhan memberi kita hukum moral supaya kita diberkati dengan kebenaran Kristus gitu. Nah, kalau kita nggak capai baik kebenaran Kristus maupun hukum kesehatan, itu berarti ada penyimpangan. Jadi sederhananya seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita melihat definisi, kita tertarik, ini ada satu definisi kesehatan dari satu dokter. Dia mengatakan bukan kesehatan ya, penyakit. Sebenarnya penyakit itu adalah apa ya? Banyak kita mengatakan, kan kita tahu bahwa kanker, diabetes, jantung itu adalah penyakit. Nah, ada orang dokter, dia dokter peneliti yang sudah sangat berpengalaman. Dia meneliti banyak tentang penyakit dan dia dapati kalau kita udah memasuki usia tua, setiap dokter akan katakan kalau kita dapat kanker, jantung, diabetes, mereka akan katakan ya memang sudah tua. Jadi ketika tua semuanya diterima sebagai masuk akal semua. Nah, dokter ini kemudian meneliti apakah sebenarnya
bukan penuaan ini yang menjadi penyebab semua penyakit itu sendiri. Jadi dia terus melakukan penelitian sampai dia berhasil menemukan bahwa ternyata dia datang pada kesimpulan penuaan itu sendiri adalah penyakit itu sendiri yang sesungguhnya. Jadi manusia kalau di dalam keadaan sehat yang normal, seharusnya dia umur-umur panjang, segar bugar. Dan Iya, betul. untuk gereja kita punya kesaksian ya, orang-orang yang di Loma Linda itu menjadi salah satu ikon kesehatan dunia ya. Mereka memberikan ya data kontribusi ya untuk orang-orang yang hidup paling sehat dan paling panjang di dunia ini. Tetapi Iya. orang-orang itu adalah mereka pekerja di kebun semua ya. Mereka dosen, mereka dokter, tetapi mereka bekerja di kebun semua. Jadi semua mereka yang bekerja di kebun itulah yang sehat kalau di Loma Linda. Nah, saudara-saudara pernah dengar istilah zona biru? Blue zone. Itu adalah titik-titik yang ditandai dengan tinta biru yang oleh peneliti Italia kalau tidak salah. Mereka lagi mencari zona-zona yang usianya paling panjang di dunia. Dan didapati ada beberapa titik, beberapa zona yang usianya panjang-panjang semua, termasuk Loma Linda ya, orang Advent di Amerika. Nah, usia mereka itu sampai 100 ke atas semua. Jadi di usia 100 mereka masih segar bugar, masih aktif, masih bekerja di ladang, pokoknya luar biasa lah mereka itu. Dan kita merasa definisi dari dokter ini benar. Bahwa penuaan itu sendiri adalah penyakit itu sendiri. Nah, tadi sehubungan dengan pertanyaan Roy, sebenarnya kalau kita mau dengan ikhlas, rela untuk menerima, ketika kita menjalani apa yang kita yakin sebagai yang dikatakan reformasi kesehatan, tapi kita mengalami penuaan, kita sebenarnya lagi salah menjalaninya gitu. Nah, kemudian indikator tadi disebut rambut putih, kemudian rontok. Sebenarnya itu adalah indikator kita mengalami prematur aging atau penuaan dini gitu. Nah, ada beberapa juga yang lain gitu. Misalnya kelemahan, kegemukan juga salah satu ya. Baru ya penyakit-penyakit yang lain yang mengikuti, penyakit degeneratif yang kita kenal, jantung, stroke, baru diabetes dan darah tinggi. Itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang dianggap lumrah kalau orang udah tua. Jadi kalau udah tua pasti akan mengalami penyakit seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang ada di pedalaman ya, yang biasa hidupnya sederhana atau yang di zona biru tadi yang saya katakan, mereka hampir nggak ada itu. Tidak ada yang namanya penyakit penuaan. Mereka semua sehat-sehat dan di usia 100 loh ini, 100-an. Jadi kepada kita sebenarnya diberikan petunjuk dari materi zona biru itu kita bisa lihat gereja Advent adalah yang paling kaya di dalam hikmat dan pengetahuan tentang kesehatan. Dan kita bangga dengan itu dan kita bisa bilang tak tertandingi dengan daerah manapun di dunia ini. Cuma agak sedikit kecewa gitu dengan keberadaan gereja Advent. Kenapa? Dari data itu gereja Advent bukan nomor 1 tertinggi di dunia. Malahan gereja Advent itu untuk yang di Loma Linda ya, itu nomor 2 di bawah. Jadi di Jepang mereka itu yang paling tinggi sampai 130, bahkan ada yang sampai 150. Nah, ini luar biasa loh. Gereja Advent cuma nomor 2 paling bawah. Di mana mereka memiliki hikmat dan pengetahuan paling tinggi. Dan menurut saya, ya kalau itu mengurangi seharusnya nomor 1, ya menurut kita masih tercampur sedikit ekstremitas di situ. Ya. Masih ada tercampur sedikit ekstremitas. Sekalipun memang keadaan kondisi pekerjaan mereka sangat menunjang ya. Karena mereka semua itu bekerja di kebun ternyata.
sekalipun dosen tetap membajak kebun, mencangkul dan lain-lain. Sekalipun dokter mereka tetap bekerja di ladang, pekerja berat lah dan pemikir semua. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya kita bisa lihat itu penuaan, Saudara Roy. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita mengalami penuaan. Dan seharusnya kalau kita menjalani reformasi kesehatan, kita tahan keadaan tubuh kita lebih lama untuk keropos lah, kita bisa bilang begitu. Istilahnya keropos ya. Saudara-saudara, kita nanti bisa kasih bukti. Kita foto ini. Di dalam menjalani reformasi kesehatan, rambut saya berubah. Jadi dari putih yang banyak kemudian dari kebotakan dan ada banyak putih, kemudian dia berubah. Lebih banyak hitam dan bertumbuh lebih banyak. Jadi setelah menjalani reformasi kesehatan, rambut saya berubah. Ya. Yang saya rasa itu saya menjalaninya dengan dengan benar, karena itu berakibat ya saya merasa diberkati dalam kesehatan, rambut saya berubah, penampilan saya berubah, kekuatan tubuh justru lebih kuat sekarang daripada dulu. Nah, kita melihat prinsip reformasi kesehatan itu betul-betul akan memberkati kita, membuat kita tahan terhadap perkaratan atau perkeroposan. Yang indikatornya macam-macam penyakit. Salah satu yang kita bisa lihat dari penampilan kita. Rambut mulai memutih, kemudian rontok. Dan menurut kita seharusnya umat Tuhan yang menjalani reformasi kesehatan tidak perlu mengalami seperti itu. Kalau kita betul-betul menjalaninya, kita betul-betul akan diberkati soalnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lain. Halo, Iya, terima kasih. Iya, silakan. Iya, silakan Natali. Nanggepin si Roy punya ya. Bukannya Roy aja, Roy, kita juga sama. Jadi mengalami yang sama seperti Roy yang alami. Kita juga bertanya-tanya, kenapa ya? Udah melihat dari pengalaman saya mengenai otak yang pelupa, memang adalah salah satunya itu. Nah, ini salah satunya juga di mana otak yang nggak dipakai itu bisa berkarat juga ya, jadi tumpul. Nah, itu mulai dari umur 40 saya udah mulai pelupa, lupa ini, lupa itu, akhirnya saya sekolah lagi. Saking karena saya untuk supaya kok saya nggak bisa fokus ya, sekolah lagi. Udah sekolah ambil ini saya. Udah selesai ini, udah otaknya kan diasah-asah lagi. Nah, terus akhirnya udah mulai berapa tahun kemudian saya kok otak saya mulai lupa lagi. Ambil kelas lagi saya. Semua saya ambilin jadinya. Karena untuk ngasah otak. Supaya nggak terlalu, saya takut Alzheimer gitu. Dan akhirnya udah berapa tahun yang lalu udah kita bilang berhenti. Semenjak masuk di M-Swap, di PT dulu. Terus akhirnya kita berhenti dan dikatakan bahwa hafal-hafalin firman Tuhan aja katanya. Jadi kita mau coba hafal-hafalin firman Tuhan. Iya, rupanya berhasil juga. Dan akhirnya sekarang karena nggak kurang lagi dipakai, udah total banget akhirnya jadi pelupa. Bukan pelupa lagi, nggak bisa fokus, nggak bisa ingat apa yang dibaca. Wah, terus tapi saya berlutut lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong, waktu saya baca firman Tuhan, supaya saya mengerti Tuhan, kok nggak masuk gitu, apa ini ceritanya? Susah sekali, untuk orang ngomong saya pun nggak bisa fokus. Nah, itu salah satunya. Anyway, kita sekarang kan sudah mulai modern ini ya, tanaman-tanaman sudah mulai disemprot, udah mulai pestisida, terus segala macam pokoknya yang dibuat manusia untuk hormon, untuk apa semua. Itu salah satunya juga mengapa membuat kita pelupa. Rambut saya juga rontok, sudah mulai putih dan tapi akhirnya
gimana harus dicek sometimes gitu, bila mana perlu gitu ya. Tapi sudah ada yang natural juga. Terus ya, nah itu salah satunya. Mungkin karena obat-obat kimia atau makanan-makanan yang kita makan itu yang kita beli itu sudah udah dipakai kimia segala macam deh pokoknya. Nah itu udah nggak benar lagi. Nah itulah yang membuat salah satunya membuat kita segala macam yang kita alamin ini nggak benar di dalam tubuh. Dan juga mungkin ada salah satu juga kekurangan gizi. Bisa jadi, misalnya nggak komplit gitu, ada something yang kurang gitu. Walaupun kita makan sayur, makan apa ya, kadang-kadang ada salah satunya yang kurang. Misalnya, kurang kalsium, kurang ini, kurang itu, ada aja. Kecuali kita periksa ya darah kita apa ya kekurangannya gitu. Nah itu salah satunya juga. Jadi banyak lain-lainnya yang efek itu. Jadi bukan hanya karena kurang ini, hanya kurang itu, enggak. Itu salah satunya. Jadi bermacam-macam ya. Nah, kalau bisa sih country living cepat, tanam sendiri, enggak usah pakai kimia dan bikinlah apa yang Tuhan berkenan pada Tuhan. New start. Oke, semua olahraga apa semua kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Antirli umur berapa Antirli? Hah? Umur saya sudah hampir 60. 59. Masih boleh. Masih boleh apa? Bertanam? Masih boleh. Maksudnya masih boleh jadi muda. Oh, puji Tuhan, kita akan jadi muda. Country living di surga. Itu. Terima kasih. Ini benar loh. Ini kita menyimpang sedikit ya dari materi. Ini udah habis toh? Ya, kita sudah selesai. Iya. Kesehatan dulu. Untuk akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, untuk berapa tahun ini, saya lagi meneliti tentang anti-aging. Nah, ketertarikan dengan anti-aging pertama dibutuhkan ya, karena kita butuh. Baru ada satu kesadaran, sekitar berapa tahun lalu ya, 2016 kita mengalami kecelakaan dan infeksi berat, hampir mati juga. Kemudian harus mengkonsumsi antibiotik keras selama kurang lebih 4 bulan. Dan alhasilnya tubuh saya jadi sangat lemah. Bayangkan aja mau naik di pagar, mau ambil mangga, itu kita gemetaran. Terus mau naik pohon kelapa, cuma 2 anak tangga itu udah gemetaran. Nervous, ketakutan. Udah jadi fobia. Di dalam keadaan yang seperti itu, saya berpikir ya, Tuhan, tubuh saya ini begitu merosot, sudah sangat lemah gitu. Naik bukit kecil aja udah sangat lemah, nggak kuat gitu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, di dalam keadaan saya seperti ini, melihat masa kesukaran di depan, saya pasti nggak siap, Tuhan. Saya pasti akan gagal, karena masa kesukaran di depan itu begitu berat, bahkan yang terberat di dalam sejarah. Kalau Tuhan berkenan, kita masuk di dalamnya, tolong berikan hikmat Tuhan. Tolong berikan hikmat bagaimana supaya tubuh kita ini dipulihkan kembali. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan memberikan hikmat bagaimana kondisi tubuh itu dibalikan. Kaki saya yang kecelakaan infeksi, itu kecil sebelah loh. Itu jadi kecil, dia balik lagi gitu. Kemudian keadaan tubuh saya yang sangat lemah, itu balik lagi gitu. Dan saya nggak puas. Baru rambut juga banyak sekali rontok, itu balik lagi gitu. Tapi saya nggak puas. Nggak puas cuma dia balik lagi. Apakah memang masih bisa nggak kita alami kesegaran baru yang lebih muda lagi gitu? Bisa. Saya belajar Alkitab, saya belajar sains, ilmu pengetahuan, penelitian tentang tubuh, saya dapati masih bisa. Saya belajar reformasi kesehatan, masih bisa gitu. Bahkan ini luar biasa loh. Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa tubuh kita masih bisa dipulihkan di dalam keadaan yang paling paling segar dan paling
yang kita butuhkan lah gitu, yang paling kita sukai gitu. Nah, di mana itu ceritanya? Ini kalau di Alkitab dulu ya, di Alkitab dulu. Kalau di Alkitab itu ada cerita tentang istri Abraham, Sarah. Masih ingat nggak? Tuhan menjanjikan anak kan kepada Abraham bahwa melalui Sarah ia akan melahirkan anak. Tetapi luar biasa Tuhan tunda sampai Sarah itu kalau nggak salah usianya 90, Abraham udah mau 100. Itu wanita itu Sarah di dalam hukum biologi udah tidak bisa melahirkan lagi. Kemudian Abraham, Sarah tahu persis dia kalau Sarah udah menopause, Abraham sudah underpause. Jadi secara biologis kedua fungsi seksual mereka udah nggak berfungsi lagi gitu. Tetapi Tuhan mengatakan tahun depan kepada Abraham dan Sarah, engkau akan melahirkan seorang anak. Mereka hampir berpikir, gimana Tuhan gitu. Gimana Tuhan? Tapi kenyataannya tahun depan, Sarah telah memiliki seorang anak. Dengan kata lain, beberapa bulan sesudah itu, Sarah secara biologis itu berfungsi lagi sebagai wanita pada umumnya yang masih muda. Nah, saudara-saudara kalau melihat cerita, yang menarik adalah beberapa bulan sesudah itu, Sarah ketemu dengan Raja Gerar, kalau nggak salah. Dan Raja Gerar tergila-gila sama Sarah dan pingin memperistri Sarah. Saya pikir, kebanyakan orang pikir Sarah itu cantik. Tapi ceritanya ini Sarah udah sekitar 90 tahun loh. Itu udah nenek tuh. Dan kemudian seorang raja lagi. Kalau dulu cerita awal di Mesir, itu Sarah masih segar bugar ya. Masih sangat segar, masih gadis lah, bisa dibilang seperti itu. Itu cahaya kesehatannya masih luar biasa. Kemudian Raja Mesir mengambil Sarah, itu pun karena dipanas-panasin oleh petugas pemimpin-pemimpin kerajaan waktu itu. Coba lihat sana, ada orang istrinya cantik gitu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat cerita Sarah dengan Raja Gerar, itu lain. Di dalam mimpi, Tuhan mengatakan sama Raja Gerar, aku akan membunuhmu. Tetapi Raja Gerar ini mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya mengasihinya dengan tulus. Kalian, saudara-saudara boleh baca ulang. Dengan kata lain, ini Raja Gerar betul-betul mencintai. Tapi ceritanya ini mencintai seorang nenek nih. Apa kerajaan itu udah kekurangan perempuan gitu. Sampai ini raja ini mencintai dengan tulus. Kalau untuk hanya kesenangan itu bisa saja, tapi kok nenek nih, oma nih, yang udah reot, udah peot gitu. Saudara-saudara, saya melihat ini Raja Gerar ini betul-betul tertarik secara seksual, secara biologis. Kalau kita melihat Sarah waktu itu beberapa bulan dia mengandung benih Abraham, itu dia bukan cuma sekedar secara biologis berfungsi, tetapi penampilannya juga berubah. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kalau ini Alkitab dipelajari dengan benar-benar, perjanjian Tuhan kepada Abraham, yakni kebenaran dan keturunan, itu juga termasuk perjanjian bagaimana memulihkan keadaan biologis kita. Ini kalau kita simak ya cerita Sarah dan Abraham ini. Jadi Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, tetapi Tuhan tunda sampai hukum biologi itu nggak masuk akal. Sudah nggak mungkin lagi terjadi. Tetapi yang luar biasa, Abraham yang menantikan dengan iman, itu bisa digenapi. Dan Tuhan ketika menggenapi perjanjian itu nggak memberikannya di luar hukum biologi. Ternyata itu masuk dalam hukum biologi. Saudara-saudara, kita lihat, jadi sesudah beberapa bulan, saya yakin penampilan dari Sarah itu berubah. Nenek ini yang udah tua jadi cantik lagi. Kemudian saudara-saudara, jadi muda lagi, kemudian bisa mengandung benih Abraham. Abraham bisa punya kekuatan untuk menurunkan keturunan.
Dan kita bisa lihat Sarah masih hidup kalau nggak salah 75 tahun dan Abraham 35 tahun. Sarah kemudian Abraham 75 tahun. Dengan kata lain nggak cuma 75 tahun, dia masih kawin berapa kali itu? Masih menikah 2 kali kalau nggak salah. Jadi dengan kata lain perjanjian Tuhan itu memulihkan fungsi-fungsi biologi yang telah merosot. Nah, ini sih yang kita dapat dari cerita itu. Dan ini menurut saya menjadi pengharapan bagi kita kalau kita mau menginginkan kondisi tubuh yang dipulihkan untuk siap pada pada akhir zaman nanti, pada masa kesukaran, kita memiliki janji dari Tuhan untuk memulihkan kita kembali secara biologi. Karena perjanjian Tuhan kepada Abraham itu nggak cuma kepada Abraham, tetapi kepada kita juga gitu, yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya melihat disinilah dasar dari reformasi kesehatan, bahwa kita memiliki janji dari Tuhan untuk bagaimana tubuh kita dikembalikan secara secara sehat gitu, pada kesehatan yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara, itu yang kita lihat pada Alkitab. Kemudian kita lihat kepada ilmu pengetahuan. Yang kita lihat pada ilmu pengetahuan ada beberapa peneliti, apalagi sekarang ini, telah menemukan ternyata usia kita bisa dibalikan lagi. Termasuk yang dokter yang saya sebut tadi, dia mengatakan usia kita bisa dibalikan lagi gitu. Usia menua kepada pergerakan normalnya ya, pergerakan normalnya. Jadi ada penuaan tubuh secara normal, ada yang abnormal. Kita mengalami penuaan lebih cepat. Karena stres, gaya hidup, makanan, dan lain-lain, kita mengalami penuaan tubuh lebih cepat. Nah, mereka telah menemukan jika kualitas kesehatan itu dijaga dengan pemulihan faktor-faktor yang mereka teliti tentunya, itu bisa dibalikan lagi. Dan memang hasilnya memuaskan, bisa dibalikan lagi. Jadi saudara-saudara, baik Alkitab maupun ilmu pengetahuan, baru juga ayat di Amsal ini bilang, dengan hikmat ada kekayaan di sebelah, bukan kekayaan ya, kekayaan sebelah tangan kiri dan umur panjang di tangan kanan. Jadi saudara-saudara, kita melihat kita mendapatkan terang yang luar biasa di alam maupun dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan kita kembali. Jadi ada janji yang kita bisa temukan di alam, kemudian dalam firman Tuhan. Dan saya rasa reformasi kesehatan seharusnya membawa kita ke situ. Bagaimana kita dipulihkan sehat dan siap waktu masa kesukaran itu. Kita rasa saudara-saudara kesehatan kita nggak cuma untuk kita sekarang ya, tetapi kita nanti bagaimana kita kalau Tuhan berkenan ya melewati masa kesukaran, itu berarti kan kita harus jadi fit man. Bagaimana kita memiliki kualitas kesehatan yang luar biasa sampai pada titik optimal. Dan saya rasa kalau dengan di luar kaidah-kaidah Tuhan, saya rasa susah. Nah, kita lihat kalau kita mengikuti perjanjian Tuhan, hikmat di alam, ya saya pribadi biar baru sedikit, saja dapat rasa saudara-saudara. Ada pemulihan yang secara fisik pulih, kemudian penampilan berubah juga. Kita rasa Tuhan luar biasa. Jadi mungkin itu dulu. Ada yang mau tambahkan, silakan. Terima kasih Mbak Abi untuk sudah share juga ya dia punya ini. Jadi kembali ke pertanyaan Kak Roy juga ya, memang banyak faktor ya. Tapi mungkin menjadi pertanyaannya Kak, apakah waktu sebelum Kak Roy bilang menjalankan yang dalam tanda kutip ya reformasi kesehatan, apakah kesehatannya lebih bagus atau setelah melakukan reformasi kesehatan justru menurun Kak dia punya kesehatan, atau sama saja dari dulu sudah seperti itu? Itu yang harus kita lihat, dia punya perbedaan ya. Jadi kita harus
bandingkan ya kita ya gimana? Ya, gimana Kak? Oh iya. Iya. So far penjelasan dari teman-teman semua, Kak Roy Iya. dengar, tapi dia lagi ada di restroom. Oh iya, iya Kak, thank you. Tapi Jadi itu jelas ya sekali makanya. kedengarannya sih. Oh iya, iya Kak. Jadi memang kita harus lihat ya, dia punya perbedaan. Ketika kita mau, misalnya dulu masih makan bebas segala macam, terus sekarang kita sudah membatasi makanan ini, makanan itu. Apakah kesehatannya sama, lebih baik, atau justru menurun? Kalau misalnya kesehatan kita justru menurun dari tanda-tanda yang tadi kayak cepat tua atau dulu normal, sekarang sudah lebih pelupa, berarti itu bukan health reform kan, itu namanya health deform. Ada penurunan kesehatan, bukan kemajuan kesehatan kan. Makanya kita harus lihat lagi. Makanya dulu sempat baku sedu, aduh kurang makan kacang. Atau dengan kata lain, proteinnya kurang. Karena dulu kita mau bilang telur juga itu suatu hal haram ya. Nggak boleh makan telur. Karena sudah ditanamkan begitu. Makanya dengan pelajaran ini juga mengingatkan misalnya kita kekurangan protein, kita bisa gunakan telur karena memang lebih kompleks dia punya protein daripada yang lain ya, misalnya yang kita bisa dapat khususnya di Indonesia ya. Mungkin untuk saudara-saudara di Amerika, mereka punya variasi biji-bijian, aduh banyak sekali, nggak bisa dihitung dengan jari ya, banyak. Jadi dia punya komposisi juga bermacam-macam ya. Mungkin di Indonesia dia punya jenis-jenis yang kita bisa jangkau itu nggak terlalu banyak ya untuk jenis-jenis protein. Makanya kebanyakan yang kita lihat ini pendapat pribadi ya, saudara-saudara mungkin bisa koreksi juga. Kebanyakan yang kita lihat orang yang sudah beralih ke reformasi kesehatan, mungkin badannya nggak kurus karena karbohidratnya cukup kan, makan nasi apa banyak dia punya. Tapi yang kurang biasanya protein ya, dan protein itu bisa juga yang untuk ke nutrisi ke otak itu kurang. Dan banyak hal yang kita bisa lihat ya, dan makanya kita juga pernah bahas yang lalu, Tania pernah bahas orang-orang yang sudah meninggalkan daging, mereka gantinya jadi ke tahu terus ya, dan kita tahu sekarang kan nggak bagaimana ya, dari kedelai GMO juga atau apa, jadi hari-hari kita makan tahu terus ya, hari-hari makan tahu terus, itu juga bisa memicu salah satu faktor pelupa katanya kalau dia punya pelajaran yang itu lalu ya. Jadi memang ada hal-hal yang misalnya kita kurang protein, apa yang misalnya Ellen White anjurkan, mungkin kita bisa menggunakan telur. Jangan tiap hari, tetapi ada sewaktu-waktu kita bisa gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan kita punya protein ya dalam tubuh. Mungkin itu yang kita bisa tambahkan atau bisa jawab, semoga bisa menjawab. Dan dengan pertolongan Tuhan juga nanti kita akan temukan lagi ya jawaban-jawaban. Dan percaya Tuhan akan kasih ya semuanya. Makanya ini dengan pelajaran ini membuat kita berpikir juga secara logis ya saudara-saudara. Apa kebutuhan kita, jangan terlalu ekstrim ya. Paling penting jangan terlalu ekstrim. Karena kalau ekstrim mungkin kalau menurun begitu, apakah harus kita tanyakan apakah saya ekstrim dalam hal makanan? Itu menjadi pertanyaannya ya. Kita tidak bisa menuduh kita atau menunjuk orang lain, tetapi kita bisa lihat ke diri kita masing-masing ya saudara-saudara. Pelajaran ini bukan ditujukan untuk si A, si B, tetapi sebenarnya ini adalah pelajaran untuk apa? Kita semuanya untuk menilik atau melihat ke diri kita pribadi. Ya, terima kasih saudara-saudara untuk partisipasinya. Ya, kalau ada yang mau kasih sebelum kita mau berdoa, ya silakan. Baik, kalau ya, mau lihat kenapa jadi ekstrim, saya seringkali terhubung dengan orang-orang yang ekstrim ya. Dan saya dapati ekstremitas mereka didukung oleh pandangan-pandangan. Salah satunya adalah masih mending sakit daripada kita melanggar firman Tuhan. Betul. Ya, masih mending sakit. Bahkan lebih baik mati daripada melanggar ya. Tapi kita dapati Ellen White masih katakan masih mending melanggar daripada kita ekstrim.
Ya, Iya betul. kutipan di atas tadi bilang begitu, masih Iya mending betul. kita melanggar. Karena Nah, ini pandangan-pandangan, saudara. Salah satu yang kita dapati. Kalau yang saya identifikasi, kira-kira ada 3 yang betul-betul menyesatkan kita dalam reformasi kesehatan. Ini saudara-saudara boleh kaji. Ini pandangan pribadi saya ya. Dasar kutipannya juga ada. Nanti kita bisa share di grup atau kajiannya juga ada. Yang pertama adalah kita menganggap hukum kesehatan cara mainnya atau tuntutannya sama dengan hukum moral. Ini pandangan pertama yang menurut saya menyesatkan. Jadi kita anggap cara main hukum kesehatan itu sama dengan hukum moral. Maka muncul itu pernyataan tadi. Masih mending kita sakit daripada melanggar. Padahal cara main hukum kesehatan beda. Kalau dia sama, Ellen White nggak mungkin katakan seperti itu. Masih mending melanggar daripada ekstrim. Nggak mungkin Ellen White bicara seperti itu. Bahaya Ellen White, nabi palsu tuh. Tetapi karena memang kenyataan hukum kesehatan itu cara mainnya beda, makanya Ellen White bisa tulis seperti itu, saudara-saudara. Jadi penyesatan yang pertama yang saya identifikasi adalah kita menganggap tuntutan hukum kesehatan sama dengan hukum moral, 10 hukum. Padahal itu jelas-jelas berbeda. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, pandangan-pandangan yang dianggap menurut saya ini menyesatkan. Kita meyakini bahwa makanan itu bisa mengubah tabiat. Jadi kita membuat makanan itu semurni mungkin. Karena semakin murni makanan, semakin mendekati originalnya, kita menganggap kita semakin mendekati tabiat asli manusia yang diciptakan di Eden gitu. Nah, saya pernah berhubungan dengan kelompok orang seperti ini ya. Jadi mereka menjaga makanannya sebersih mungkin supaya mereka bisa katanya itu tabiat mereka bisa dipulihkan semurni mungkin. Dan kenyataannya saudara-saudara, tabiat mereka nggak pernah murni loh. Jadi mereka bisa mengendalikan diri dalam soal makanan, tetapi dalam soal sosial nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mereka betul-betul ketat dalam hukum kesehatan, tetapi dalam hukum sosial mereka sangat banyak melanggar. Jadi mereka sonak makan ini, sonak makan itu, marpa makan orang, dong bilang. Jadi ada satu kesalahan dan saya sangat yakin bahwa kalau benar makanan itu bisa mengubah tabiat, seharusnya Tuhan tidak mengeluarkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena di Taman Eden itu semua unsurnya serba sempurna dan dia bisa pulih sendiri dari dosa tanpa harus dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi menurut saya Tuhan itu bodoh sekali. Kenapa? Kalau makanan bisa mengubah, kok keluarkan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden gitu. Bahkan di dalam kan ada pohon kehidupan gitu. Dan ternyata kalau kita lihat, ternyata ya materi yang terbaik di Taman Eden itu pohon kehidupan. Kalau dimakan bukan akan menyelesaikan dosa, saudara-saudara, melainkan akan mengekalkan dosa itu sendiri. Jadi kita melihat makanan tidak bisa mengubah tabiat. Jalan satu-satunya untuk tabiat cuma satu, saudara-saudara. Tabiat yang rusak ya di dalam dosa cuma satu, yaitu darah Kristus. Hanya Injil yang bisa mengubahkan. Dan menurut kita Tuhan nggak punya cara kedua ya. Nah itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, saudara-saudara. Jadi yang pertama itu menyamakan tuntutan hukum kesehatan sama dengan hukum moral. Kedua, menganggap makanan itu bisa mengubah tabiat. Yang ketiga, mengidentikan reformasi kesehatan itu dengan vegetarian. Jadi reformasi kesehatan seperti yang kita sudah bicarakan, yang baru-baru ini, itu mencakup banyak hal, termasuk New Start ya. Tetapi itu diidentikan dengan yang namanya vegetarian. Jadi kalau orang sudah vegetarian, sudah dianggap reformasi kesehatan. Jadi saya pernah ketemu dengan orang yang sering mengatakan, oh saya full vegetarian. Jadi kalau full vegetarian, sudah vegetarian penuh, itu dianggap
Ya, sudah reformasi kesehatan. Dan saya rasa ini betul-betul menyesatkan. Padahal reformasi kesehatan itu nggak cuma vegetarian ya. Saya setuju dengan vegetarian dengan apa ya? Dengan catatan itu di bawah pengetahuan. Tetapi saya tidak setuju jika kita vegetarian hanya tanpa daging. Yang penting kita nak konsumsi daging atau ikan. Itu tidak setuju sama sekali. Jadi kalau vegetarian itu di bawah pengetahuan, kita rasa ya silakan, itu sangat menyehatkan. Tetapi kalau vegetarian hanya tanpa daging dan ikan, waduh itu menurut saya sangat menyesatkan. Jadi ada 3 poin saudara-saudara yang menurut saya pandangan ini menyesatkan sekali. Yang pertama, menganggap tuntutan hukum kesehatan sama dengan hukum moral. Yang kedua, meyakini bahwa makanan bisa mengubah tabiat, bahkan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi reformasi kesehatan itu sejauh vegetarian. Dan ini yang saya rasa termasuk sangat menyesatkan. Jadi itu kira-kira yang kita bisa bagi ya. Terima kasih untuk kesempatan. Iya, terima kasih Brother Ebing. Itu ya, makanya waktu pertama kali membawakan chapter 11 ini saya tanyakan ya, apakah saudara A atau saudara-saudara vegetarian atau vegan. Makanya reformasi kesehatan bukan golongan-golongan seperti itu ya, saudara-saudara. Reformasi kesehatan adalah reformasi kesehatan. Makanya sempat pengalaman juga untuk kita cari penasehat untuk suatu ini, dia bilang, aduh jangan yang si A, karena si A itu dia vegetarian, bukan reformasi kesehatan. Makanya saya bingung, kenapa kok beda ya reformasi kesehatan sama vegetarian? Ternyata memang beda ya. Dia punya pengertian reformasi kesehatan dan vegetarian itu beda. Oke, terima kasih saudara-saudara. Kita sudah habis waktu dan mati lampu juga, makanya tadi langsung stop share screen dari awal. Tetapi puji Tuhan sudah selesai sesuai waktu. Terima kasih untuk saudara-saudara partisipasinya. Kita tetap doakan ya, kita punya pelajaran tentang reformasi kesehatan ini agar kita bisa mengerti ya reformasi kesehatan secara penuh, tidak setengah-setengah, dan yang paling penting kita jangan menjadi ekstrim, biarlah kita bisa menjadi sehat saudara-saudara ya, karena sudah menjalankan reformasi kesehatan. Karena itu penting. Kalau misalnya ada penurunan kesehatan, kita harus lihat mungkin ada sesuatu yang kurang, yang salah, dan kita kembali lihat ke diri sendiri ya. Kita bukan lihat ke orang lain ya, oh dia sudah, tapi kita lihat ke diri sendiri. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan, jika kalau kita minta, Tuhan akan memberikan ya. Kalau kita minta pengetahuan tentang reformasi kesehatan secara benar, Tuhan akan kasih yang benar. Karena itu adalah janji Tuhan. Oke, kita punya Bible study sampai di sini. Kita akan berdoa, kita sama-sama bertelut dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk segala berkat